Jumpa lagi di channel saya, Tadamula Channel. Pada video kali ini ada kipas mini Mas Pion yang hanya berdengung saja apabila kita nyalakan. Kita buka terlebih dahulu cover depannya. Menggunakan obeng min ataupun obeng plus, sama-sama bisa digunakan untuk melonggarkan bautnya. Oke, sudah terlepas. Ini dia baling-balingnya sudah dirancang sedemikian rupa. Untuk putarannya ini ketika dinyalakan itu jadi agak berat, namun saat kipas tidak dalam posisi on itu putarannya lancar. Oke, kemudian kita lepas baling-balingnya, kita copot pengaitnya di belakang itu supaya untuk mencabutnya lebih gampang. Oke, sudah terlepas. Dan ini ada ring pengaitnya, kita pasang kembali supaya tidak hilang. Oke, ini putarannya ringan. Ini kalau tanpa beban atau tidak dinyalakan kipasnya. Kira-kira bagian apa yang rusak karena kipas ini tidak menggunakan kapasitor? Yang kita bongkar saja. Kita lihat isi di bagian dalam dinamonya itu ada apa saja. Ini ada untuk bautnya di bagian belakang untuk kipas Mas Pion. Untuk gearboxnya lancar. Dan ini kita lihat ketika maju mundur itu rotornya dia langsung kena di bagian bosnya. Jadi kemungkinan ini dia penyebabnya. Tadi saat kipas dinyalakan untuk start awal itu rotornya dia bergerak ke belakang ataupun ke depan untuk melakukan start awal. Jadi kemungkinan besar ini yang menjadi penyebabnya. Terjadi kandas di bagian cover bosnya. Lanjutnya tinggal kita buka untuk bentuk depannya ini. Oke, setelah terlepas, selanjutnya kita lepaskan gearboxnya. Ini bautnya ada di bagian atas, ada dua. Kita lepaskan menggunakan obeng min ataupun obeng plus. Dan kita lepas lagi untuk di bagian bawahnya. Setelah dilepas bautnya ternyata masih belum bisa dicopot karena ini masih ada dua baut di bagian depan. Untuk putaran ini sangat lancar, tapi tadi dia kandas atau bergesekan langsung dengan rumah bosnya. Oke, sudah terlepas gearbox. Itu dapat dilihat depan belakang sudah kandas. Selanjutnya ini tinggal kita pasangkan ring supaya tidak langsung bersentuhan. Terlebih dahulu kita buka dulu, kita lepaskan itu rotornya.
kita lepas lagi bagian satunya, penguncinya. Oke, sudah terlepas, tinggal dicabut. Untuk bosnya masih bagus, depan agak macet. Ini setelah dibersihkan langsung kita tarik, sudah bisa terlepas. Jadi untuk bagian ring-ringnya ini kemudian sudah agak lama, sudah mungkin keropos atau bagaimana. Selanjutnya ini tinggal kita pasangkan ring tambahan, kemudian kita pasangkan untuk ring besinya di bagian depan. Untuk ring tambahannya itu bisa kita gunakan selang atau apa saja, dan kita sesuaikan supaya juga tidak terlalu rapat, karena kalau terlalu rapat itu kemungkinan tidak akan bisa berputar, karena untuk start awal itu harus ada celah biar sedikit supaya as dinamonya bisa berputar atau rotornya bisa berputar. Kita bersihkan terlebih dahulu sebelum pemasangan, karena tadi itu agak keras. Kemudian kita kasih pelumas, gunakan minyak rambut ataupun minyak apa saja, yang penting tidak kental dan tidak mudah kering. Ya, tinggal kita pasang dan putarannya lancar, dan kita pasang lagi untuk cover bosnya atau dudukan bosnya. Ini dia sudah tidak kandas atau tidak bergesekan langsung dengan dudukan bosnya. Selanjutnya tinggal kita pasang baut untuk penguncinya supaya tidak lepas saat berputar atau tidak bergetar. Jadi saat pemasangan baut itu harus dikencangkan supaya kipas angin tidak bergetar. Kita pasang baut penguncinya dan kita kencangkan. Selanjutnya tinggal kita pasang gearboxnya. Kita pasang ada dua bautnya di bagian atas. Kita pasang lagi di bagian depan. Ini untuk kalau jenis dinamo seperti ini, kalau kipas angin hanya berdengung itu tidak mungkin terjadi pada kapasitornya, karena kipas ini tidak menggunakan kapasitor. Untuk kipas-kipas mini yang lainnya ini hampir sama ya, baik di kipas karakter ataupun kipas-kipas lainnya yang menggunakan dinamo yang sejenis. Kalau untuk kipas-kipas karakter ini menggunakan dinamo yang sama seperti ini. Kemudian ini untuk pemasangan di tuas gearboxnya itu harus longgar.
kita merapatkan bautnya itu, gearboxnya harus bisa bermain atau bisa berputar, tidak boleh berat. Jadi untuk pemencangan ini harus benar-benar diperhatikan, jangan sampai gearboxnya kejepit sama baut. Jadi ketika terjepit itu gearboxnya tidak akan bermain dan tidak akan berfungsi. Selanjutnya ini langsung kita tes. Kipas sudah berputar dengan normal dan lancar, gearboxnya juga normal. Seandainya tadi itu pemasangan tuasnya terjepit, maka gearboxnya tidak akan berputar, tidak akan berfungsi dengan normal. Ini juga sering terjadi sehingga menyebabkan gearboxnya itu rusak, atau bahkan lilitan dari kipasnya juga ikut rusak karena panas. Sementara kipas atau arus lagi bekerja pada dinamo, jadi kipas akan panas. Kemudian kita pasang lagi ini untuk covernya, kita sesuaikan dengan lubang yang di dalam itu. Oke, kita kencangkan supaya tidak ada getaran yang kasar. Dan dalam pemasangan bautnya itu harus kencang. Kemudian kita pasang lagi cover di bagian belakangnya. Untuk posisi bautnya itu ada di bagian gearboxnya, di belakang gearbox. Jadi ini dia menempel di gearbox untuk cover belakangnya. Oke, sudah kencang. Selanjutnya tinggal kita pasang cover depannya. Kita masukkan itu ada celahnya untuk menjepit di bagian atas, kemudian kita kancing menggunakan baut di bagian bawahnya. Ini desainnya juga cukup oke, hanya menggunakan satu baut. Selanjutnya tinggal kita pasang kipasnya, putarannya sangat lancar. Ini jadi beban juga ini dari modif kipasnya yang sudah rusak. Selanjutnya tinggal kita pasang cover luarnya, kencangkan menggunakan obeng plus maupun obeng minus yang kecil. Selanjutnya langsung kita tes. Nyala. Oke, demikian video kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Jika belum paham juga silahkan putar ulang video ini supaya lebih paham.